Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memulai kelas PHP kita, yakni pada sesi kedua, yang mana pemateri kita masih disampaikan oleh Ibu Aprilia Trihama, dan sekarang beliau telah hadir dan akan menjelaskan mengenai antara lain yakni materi PHP di dalam HTML, kemudian ada function, kemudian ada get and post, dan terakhir ada array. Nah, Bapak Ibu semua mungkin bisa sambil mengulang materi yang pada kelas sebelumnya, di mana Ibu Ella telah mengulas ya banyak materi, yakni mengenai materi inisiasi, variabel, dan sebagainya. Nah, untuk itu tanpa berpanjang lebar karena keterbatasan waktu kita yang hanya sebentar, sementara materinya banyak, kami persilakan kepada Bu Ella untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Ya, kepada Ibu Ella kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Narhezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke sesi 2. Yang kemarin seperti yang dibilang dari Pak Narhezi, bahwa kita kemarin belajar PHP dasar yang mulai dari sintaks, kemudian operator, ada banyak macam operator, kemudian ada pengkondisian ya, if, else, kemudian ada pengulangan, ada while, ada for, dan ada for each. Dan kemarin juga ada sedikit array. Kemarin hanya bahas sedikit array ya, karena kita ada for each, tapi hari ini kita ulang lagi array-nya, karena hari ini kita nanti akan bahas array multidimensi. Saya share screen dulu. Suara saya jelas nggak ya? Oke. Nah, nih, agenda kita hari ini, kita akan melanjutkan operator ya. Kemarin itu sebenarnya ada banyak sekali operator, tapi ada operator satu lagi yang perlu kita bahas, yaitu operator logika. Kemudian yang kita akan membahas PHP di dalam HTML, kemudian membahas function, terus ada array, kemudian ada get and post. Get and post inilah yang nanti perpindahan value ya antar halaman, antar page, antar file. Nah, karena kita sudah menggunakan, hari ini sudah menggunakan lebih dari 2 file, maka hari ini seharusnya kita sudah menggunakan SEM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum menginstal SEM, harus diinstal dulu ya SEM-nya. Nah, sebentar. Mungkin saya itu ya sekalian menyiapkan lingkungannya ya, dari mulai mengaktifkan SEM-nya. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah membuka control panel dari SEM. Oke, kemudian kita aktifkan web server, itu Apache. Hari ini kita masih belum menggunakan database ya, jadi cukup di start yang Apache-nya saja. Kemudian kita buka folder SEM, kemudian htdocs, kemudian kelas PHP. Kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki folder kelas PHP dalam htdocs, silakan dibuat di new folder, kemudian di-rename menjadi kelas PHP. Kemudian di dalamnya, biar lebih rapi, kita buat ada sesi 1, ada sesi 2. Nah, hari ini kita buat sesi 2 ya. Ini sudah ada isinya. Saya buat folder sesi 2 yang baru. Nah, Bapak Ibu, untuk materi dan bahan latihan itu sudah saya upload di Classroom ya. Pastikan Bapak Ibu sudah join di Classroom. Materi dan file-file latihan PHP-nya sudah yang di dalam folder sesi 2 RAR ini sudah saya upload di Classroom. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Kemudian kita akan latihan sama-sama. Selanjutnya kita buka code editor. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke.
Nah, ini adalah ada folder sesi 2. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, tinggal ini aja ya, di draft, kemudian buka ini ke sini. Nah, itu sama. Oke. Nah, kita lanjut ke materi dulu ya. Nah, materi selanjutnya kita mengenai operator logika. Kemarin kita belajar ada operator aritmetika, ada operator pembanding. Nah, sekarang kita belajar tentang operator logika. Operator logika ini digunakan untuk membandingkan tipe data Boolean. Kita belajar kemarin Boolean adalah true dan false. Nah, operator logika ini membandingkan tipe data true dan false. Jadi kalau misalnya logika itu ada 3. Operator logika ada 3, yaitu dan, and, atau or, dan not, atau kebalikan atau negasi. Simbolnya simbol dan 2 kali, kemudian simbol garis ke bawah ini ya 2 kali, kemudian yang not ini adalah simbol tanda seru. Nah, oke. Nah, untuk operator logika dan itu membandingkan jika true dan true hasilnya true. Jika true and false hasilnya false, false and true hasilnya false, false and false hasilnya false. Jika yang operator logika OR, jika true dan true hasilnya true, true and false hasilnya true, false and true hasilnya true, false and false hasilnya false. Ini sederhananya maksudnya adalah untuk operator dan atau and itu semuanya harus benar maka hasilnya true. Jika walaupun hanya ada satu yang salah, misalnya ada 5 variabel true gitu ya dibandingkan dengan n segala macam, walaupun hanya ada satu yang salah, hasilnya jadi false. Nah, kebalikan dengan or. Kalau or itu walaupun ada false, kalau misalnya ada satu saja yang true, maka hasilnya true. Mungkin Bapak Ibu belum terbayang ya, nanti kita praktekkan. Nah, untuk yang operator not, itu jadi kebalikannya. Misalnya, not true, berarti dia false. Not false, berarti dia true. Kita langsung praktek ya. Bu Ella, yang Windows yang kebuka itu aplikasi apa, Bu? Yang ini? Ya. Ini itu code editor. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Sublime Text, silakan. Atau Notepad++, silakan. Oh ya, sip. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code. Kasih. Ya, sama Pak. Oke, kita lanjut. Kita coba buka buat file latihan namanya operator ya. Operator.php. Nah, kita buka di web. Oke. Localhost, kemudian kelas PHP, kemudian sesi 2, terus kita pilih operator PHP. Nah, masih kosong ya. Kita coba buat operator logika. Buka TKTML jangan lupa ya. Kalau bisa langsung yang awal sampai dengan yang akhir agar tidak terlewat. Nah, misalnya saya buat variabel. Ini untuk yang kita coba.
Ini kita mencoba operator logika N. Nah, misalnya saya punya variabel username. Misalnya username-nya admin. Kemudian password. 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini kita akan membandingkan. Kalau misalnya kita login itu kan biasanya bisa login itu kalau username dan passwordnya benar, ya kan? Nah, kita coba dengan pengkondisian. If username gitu sama dengan admin dan password itu sama dengan 1, 2, 3, maka echo Anda berhasil login. Oke. Else, jika misalnya salah, ada salah satu saja yang salah, bisa username, bisa adminnya, maka echo username atau password Anda salah. Nah, coba kita jalankan. Line 8. Kelebihan S lah. Wah, makasih Kak. Masih belum? Password, oh iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya operator logika N, itu dua-duanya harus benar. Jadi kalau misalnya salah satunya aja salah, misalnya saya ganti nih jadi 1, 2, 3, 4. Kan jadinya nanti passwordnya apakah 1, 2, 3 false kan dia hasilnya, karena bukan, maka dia akan yang dieksekusi adalah username atau password Anda salah. Jadi dua-duanya harus benar nih. Nah, kalau misalnya ini kan hanya 2 ya, itu bisa lebih dari 2. Misalnya ada yang lain tambah dan lagi misalnya N, apalagi itu boleh. Nah, tapi yang penting salah satunya semuanya itu harus benar kalau untuk logika N. Nah, kebalikannya kalau misalnya yang OR, contohnya ini ditutup ya. Kalau yang OR, misalnya role. Misalnya ada role, saya admin ya. Salah. If role admin sama dengan admin, misalnya di aplikasi pengolahan entry ya, atau aplikasi apapun, kalau misalnya role-nya admin itu akan dapat membuka semua menu. Kemudian kalau misalnya else, if role-nya operator misalnya. Operator ini adalah role yang dapat menginput data pada web misalnya. Nah, echo operator dapat melakukan entry data. Nah, ada lagi role yang lainnya. Adalah role misalnya supervisor atau biasanya admin operator ini dapat echo dapat melihat laporan entry. Nah,
Jadi kalau misalnya ini saya jalankan, karena role-nya admin, maka dia dapat membuka semua menu. Ini. Nah, untuk yang ini jadi event. Nah, untuk yang supervisor, saya supervisor ya, saya ganti jadi supervisor. Nah, yang supervisor ini dia dapat melihat laporan entry. Jadi yang dieksekusi dapat melihat laporan entry. Walaupun yang lainnya ini false ya. Nah, tapi karena dia operator logikanya adalah OR, maka dia cukup satu saja yang true. Satu saja yang true sehingga ini dapat dieksekusi. Gitu ya. Lanjut. Nah. Bedalah suara. Oke, kita lanjut ke praktek PHP HTML. Ini kita langsung praktek. Misalnya Bapak Ibu kan dari kemarin ini PHP-nya bisa nggak ya dimasukin dalam HTML? Itu bisa. Jadi nggak mungkin kan kita websitenya itu polos-polos aja kan kayak ini kan. Ini kan websitenya polos-polos aja cuman kata-kata gitu kan, nggak mungkin kan. Makanya kita menempatkan nanti PHP-nya di dalam HTML. Nah, kita contohnya di sini ya. Misalnya kita akan membuat tabel yang isinya adalah barisnya ada 10, kolomnya ada 5. Nah, di dalam setiap sel ini ada nomor baris dan ada nomor kolom. Jadi ini 1,1 sampai 10,5. Langsung ya. Kita buat power. Misalnya kita bikin HTML-nya. HTML-nya misalnya latihan. Kemudian kita buat tabelnya langsung ya. Kita buat tabelnya. Bapak Ibu sudah belajar membuat tabel di kelas HTML kan ya. Jadi saya langsung saja. Oh. Oke. Nah, di head-nya ini kita membuat header dari setiap kolomnya. Misalnya ini judulnya kolom 1. Kemudian kolom 2. Kolom 3. Kolom 4. Dan kolom 5. Nah, selanjutnya kita bikin bodinya. Nah, kalau misalnya di headernya kan kita masih tulis manual ya. Kolom 1, kolom 2, sampai kolom 5. Nah, di bodinya, kalau misalnya manualnya TR, terus di sininya PD. Harusnya kita bikinnya 1,1 gitu ya. Kemudian TD 1,2, TD 1,3, kemudian TD 1,4, TD 1,5. Coba kita jalankan. Jangan lupa ini diganti jadi latihan.php. Nah, oh ya saya lupa di sini. Biar ada bordernya, kita kasih border sama dengan 1 dan sel padding kita kasih 10 dengan sel spasinya dan dengan 0. Nah, secara manualnya seperti ini ya. Nah, dengan PHP kita bisa membuat ini
berulang sampai baris ke-10 gitu. Bahkan kolomnya pun berulang ke kanan mencetaknya. Jadi tidak perlu lagi menulis dengan manual satu persatu. Caranya menggunakan for. Nah, ditaruh di mana for-nya? Langsung saja taruh di sini. Jadi misalnya karena barisnya berulang ya, kita bikin PHP for variable i itu sama dengan mulainya dari 1, diulang sampai barisnya berapa tadi? 10. Jadi 1 sampai 10. Kemudian jangan lupa increment-nya. Nah, kalau biasanya seperti ini ya. Buka kurung kurawalnya jangan lupa. Kemudian di akhirnya ini tutup aja langsung, nggak apa-apa. PHP ditutup di sini. Karena kalau misalnya ditutupnya nanti di sininya PHP-nya membaca ini bukan sintaks PHP ya. Ini dia jadi error kalau misalnya dibiarkan seperti ini. Nah, dia jadi error karena dia tidak mengenali apa itu TR. Dia mengenali hanya PHP. Jadi kalau mau bisa ini echo seperti ini. Nah, tapi yang seperti ini tidak disarankan karena kalau kita sebagai programmer itu HTML di dalam PHP itu kita jadi sulit untuk mendeteksinya. Itu lebih ke itu sih ya, penglihatan secara kasat matanya. Kalau misalnya HTML-nya itu di dalam PHP, kita tuh harus searching-nya itu ketika mencari bug gitu ya. Searching-nya itu agak susah ya, karena kita harus mencariin sebelah mana gitu. Nah, kalau misalnya yang disarankan itu seperti ini. Nggak apa-apa langsung ditutup di sini. Kemudian ini biarkan menjadi sintaks PHP. Nah, di mana tuh kurawal tutupnya? Dibuat lagi PHP. Kemudian tutup. Kok bisa ya terpisah seperti ini? Iya, bisa. Nggak masalah. PHP-nya tetap bisa membaca. Nah, hasilnya sama aja. Ini tetap menjadi sintaks HTML, yang ini tetap menjadi sintaks PHP. Hasilnya sama saja. Nah, gimana caranya supaya ini isinya sesuai dengan baris dan kolomnya, posisi baris dan kolomnya? Kita harus ulang lagi di coba misalnya ini variabel i ya, kan ini ke bawahnya itu harusnya nomor baris. Jadi yang depan ini kita ganti menjadi variabel i. Caranya PHP dengan echo dan $i. Semua kolom. Ini untuk mengulang semua baris ya. Nah, berubah kan? Jadi ada nomor barisnya mengikuti dari pengulangan for ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Di semua baris. Tapi yang kolomnya masih manual ya di sini. Gimana caranya kolomnya bisa dinamis juga gitu angkanya. Ini angkanya masih manual. Gimana kalau misalnya ini dijadikan cuma satu baris? Caranya kita lakukan pengulangan lagi. For yang lupa tag PHP-nya. For $J, jangan $i lagi karena $i sudah digunakan di baris. Untuk kolom kita gunakan variabel lain, $J. Nah, $J-nya itu ada berapa dari 1 sampai 5 kan tadi ya. Kolomnya ada 5. Maka sama dengan 5. Jangan lupa increment-nya. $J. Kemudian tutup kurung. Jangan lupa PHP lagi. Echo. Bukan echo. Tutup
kurung kurawal tutup. Nah, yang di sininya tinggal tambah di sini titik operator penugasan ya. Operator penugasan string adalah titik ya, titik string koma, kemudian titik lagi variabel c. Yang koma satunya ini dihapus. Nah, ininya juga dihapus. Dan kita coba. Ini sudah dinamis ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin oke, ini sudah dinamis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baris 10 baris dan 5 kolom. Sampai sini Bapak Ibu sudah mengikuti? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian yang selanjutnya kita ingin membuat baris-baris itu berwarna sesuai dengan ganjil genap. Gimana caranya? Ini kan yang genap jadi warna abu-abu gitu ya. Yang ganjil warna putih. Nah, caranya tinggal tambahkan if saja gitu. Tinggal tambahkan if di dalam for. Jadi misalnya if untuk mengetahui ganjil genap itu menggunakan operator aritmatika modulus ya. Jadi misalnya if $i persen, simbolnya persen ya, bacanya modulus, i modulus 2 sama dengan 0, ini artinya jika genap, maka ini tutup dulu TR-nya ini, nanti stylenya background color itu E5 kemudian tutup. Yang kita jalankan. Ini mungkin Bapak Ibu membacanya agak sulit ya, karena kita menggunakan kurung kurawal tutup buka gitu ya. Sebenarnya ada cara lagi supaya lebih mudah programmernya untuk membaca, itu ada diganti dengan titik 2, kemudian di akhirnya diganti dengan N4. Nah ini hasilnya sama aja, hanya sintaksnya saja ada opsi lain gitu, ada alternatif. Karena kalau misalnya dengan tanda kurung ini, kita bingung ini kurungnya miliknya siapa gitu. Kurung kurawalnya ini miliknya siapa, miliknya for atau miliknya if kah? Kalau dengan ini kita bisa tahu, oh ini adalah n kepunyaannya if. Yang ini n kepunyaannya for gitu kan, n4. Hasilnya sama saja, sintaknya saja berbeda. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau misalnya mau ganjil misalnya, ganti menjadi tidak sama dengan ya. Apabila variabel modulus 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0 alias ganjil, intinya akan berubah ya, sesuai dengan kondisi. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya yang materi selanjutnya itu ada latihan lagi. Buatlah papan catur. Tapi ini jadinya bahasnya agak panjang. Silakan Bapak Ibu coba ya. Konsepnya sama. Bedanya yang tadi hanya barisnya saja. Kalau yang ini nanti if-nya juga di kolomnya.
Silakan Bapak Ibu coba ya untuk papan catur. Mungkin tidak saya bahas karena materinya masih banyak. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat latihannya juga sudah saya upload di Classroom ya. Silakan dilihat yang ini. Kalau mau coba sendiri, coba dulu. Nanti kalau misalnya belum ketemu caranya, silakan lihat di latihan. Cuman caranya sama kayak gini. Bedanya letak if-nya saja itu di dalam kolom. Jadi if-nya tuh nanti di TD-nya. Bukan, ini kan if-nya tadi di TR ya, baris. Nah, nanti if-nya, kalau yang papan catur itu, if-nya ada di TD. Berdasarkan kondisi I dan J. Kalau yang ini kondisinya hanya I, kalau yang papan catur nanti kondisinya I dan J. Silakan Bapak Ibu coba ya. Nanti dicoba saja, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke materi function. Function, apa itu function? Function adalah sebuah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil di bagian lain dalam sebuah program. Jadi ada sepotong sintaks ya, sama sendiri gitu. Sepotong sintaks sendiri nanti bisa dipanggil di bagian sintaks yang lain. Disebut juga sebagai prosedur atau kumpulan statement untuk melakukan tugas atau menghitung sebuah nilai. Jadi sama seperti kalau misalnya di matematika itu function itu rumus lah kira-kira analoginya ya. Rumus, tapi jangan memikirkan rumus yang mudah. Misalnya rumusnya itu yang sampai berapa variabel, secara pembagian ada integral kayak gitu. Anggap saja yang rumus yang rumit seperti itu, atau rumus yang selalu dipanggil berkali-kali. Nah, untuk dapat menggunakannya, kita harus membuat terlebih dahulu function tersebut, lalu memanggil atau memakainya. Jadi function itu ada dua ya. Ada function built-in function, ada user-defined function. Built-in function ini adalah function yang sudah disediakan oleh PHP. Jadi kita tinggal pakai. Contohnya var_dum. Bapak Ibu sudah menggunakan kan var_dum. Itu function yang sudah didefinisikan oleh PHP. Jadi kita tinggal pakai, nggak usah membuat lagi kan. Kemudian ada banyak lagi contohnya yang sudah Bapak Ibu gunakan adalah var_dum. Nah, untuk yang user defined function itu kita membuat sendiri functionnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini untuk yang built-in function. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat dokumentasi dari PHP, itu ada banyak sekali, function-function di dalam PHP ya. Ini ada segini. Misalnya Bapak Ibu mau melihat var_dum gitu ya, mau searching var_dum, muncul var_dum, tinggal lihat bagaimana cara menggunakan. Nah, ada banyak contoh-contohnya cara menggunakannya segala macam. Silakan Bapak Ibu buka di php.net manual sini URL-nya. Nah, tinggal searching di sini. Nah, cara memanggil function tadi itu adalah memanggil nama functionnya, kemudian jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Nah, nama functionnya harus benar. Kalau misalnya salah, nanti functionnya nggak kepanggil karena salah nama gitu kan. Kalau misalnya salah nama ya memang salah orang kayak gitu, jadi salah function nggak kepanggil. Nah, selanjutnya wajib ada buka tutup kurung ini. Selanjutnya, kalau misalnya ingin menggunakan built-in function tadi, cek di php.net. Karena function itu ada function yang tidak menggunakan parameter, ada juga function yang menggunakan parameter. Parameter itu variabel yang di dalam tanda kurung ini ya. Variabel itu nanti membawa nilai untuk digunakan di dalam statement, di dalam function. Nah, makanya harus cek dokumentasinya. Apakah function tersebut ada parameter atau tidak, terus bagaimana cara menggunakannya. Karena setiap function itu ada karakteristiknya masing-masing. Nah, contoh function untuk yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Ada function date, ada function time, ada make time, ada stay to time. Ini kita coba yang date ya. Bukan latihan baru, date.php.
kita coba menggunakan function date. Jadi langsung echo ya, atau misalnya kita manggil dulu date y. Ini paling sering saya gunakan date y. Mungkin Bapak Ibu bingung kan, apa itu date y? Makanya perlu melihat dokumentasi, karena yang membuatnya adalah PHP sendiri, maka kita perlu lihat dokumentasinya. Nah, date y ini sebenarnya outputnya adalah tahun pada saat dijalankan statement ini. Jadi misalnya tahun ini, di date y ini seharusnya outputnya adalah 2021. Nah, kenapa nggak keluar? Karena dia hanya mengembalikan nilai. Function itu hanya mengembalikan nilai, tapi tidak menampilkan nilai. Untuk menampilkannya, kita perlu echo. Nah, hasilnya 2021. Bisa juga diletakkan misalnya di dalam variabel tahun. Masukkan ke dalam variabel tahun, kemudian echo tahun. Bisa juga seperti itu. Kemudian misalnya variabel waktu ya. Bisa juga misalnya di dalam dokumentasi itu ada yang namanya L. L itu hari ini hari, terus dia berarti selesai. Hari ini hari Selasa. Terus ada lagi D. Tanggalnya, tanggal 15. Kemudian ada M. Itu ada bulannya. Bulan dalam bulan kecil ya, Jun gitu. Kemudian, nah ini bisa disesuaikan tata letaknya. Ya misalnya tadi kan ada L, ada D, ada M, ada Y besar ya, itu tahunnya. Kita bisa menuliskan seperti ini, kalau misalnya mau lengkap. L, D, strip M, strip Y, hasilnya. Nih, hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau misalnya nggak mau pakai strip, bisa spasi. Nah, itu bisa ya. Itu Bapak Ibu silakan lihat di dokumentasi PHP tadi. Saya juga nggak hafal. Jadi setiap mau misalnya sesuai dengan kebutuhan, silakan lihat dokumentasi. Maunya seperti ini, silakan lihat dokumentasi. Karena untuk menghafal itu kita tidak mungkin ya, karena ada banyak sekali. Nah, itu untuk contoh dari function date. Yang contoh function time ya. Yang time itu dia munculnya bukan waktu itu ya, bukan waktu bukan waktu yang pukul 9, pukul 10 misalnya, bukan. Tapi time itu misalnya time. Kita lihat dia munculnya angka. Echo our time. Nah, dia munculnya ini. 1623725375. Kalau misalnya kita refresh lagi, berubah lagi dia. 5383. Refresh lagi, berubah lagi 5388. Refresh lagi 5391. Kok bisa berubah terus? Karena time ini adalah detik. Detik berapa nih? 1 M ya, 1 M ya, 1623. Detiknya tuh ada sebanyak ini detiknya. Kok bisa sebanyak itu? Karena time ini adalah tipenya Unix timestamp, yaitu waktu di dunia IT. Kenapa detiknya sesuai ini? Jadi di pemrograman itu telah disepakati bahwa waktu itu berlaku sejak 1 Januari 1970. Maka detik ini tuh dari tahun 1 Januari 1970 sampai pukul 9.50 tanggal 15 bulan Juni 2021. Itulah jumlah detiknya. Nah, ini nanti digunakan berbarengan dengan make time. Tapi ini silakan Bapak Ibu cari ya.
Silahkan Ibu cari tutorialnya karena ini kalau misalnya dibahas ini panjang caranya, panjang sekali caranya. Misalkan Bapak Ibu cari, bisa cari di dokumentasinya, pasti ada caranya. Karena kalau misalnya dibahas ini panjang sekali. Itu ya, misalnya ini digunakan untuk apa? Misalnya Bapak Ibu di Facebook ya, pasti ada misalnya Facebook di post 2 menit yang lalu, 2 minutes ago, kayak gitu. Nah, itu digunakannya itu time ini. Pasti menggunakan ini. Cuman ada step-step lain sebelumnya itu. Nah, itu caranya cukup panjang kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dibahas itu bisa seharian. Nah, kita lanjut ke function selanjutnya ya. Nah, kalau yang di string itu ada strlength, substring, kemudian ada string to lower, string to upper, explode, HTML, special character. Nah, kalau misalnya string length ini untuk melihat jumlah karakter dalam suatu variabel atau suatu variabel string atau suatu kata atau suatu paragraf. Nah, itu bisa melihat misalnya ada kita coba ya. Misalnya stepner and hello. Nah, ini keluarnya 5. Jumlah dari sini. Nah, kalau untuk yang subster itu dia bisa mengeluarkan digit keberapa, sepanjang berapa, dari apa, digitnya itu misalnya hanya mengambil digit. String mengambil sub dari string, misalnya hello cuma ditampilkan hell-nya doang atau low-nya doang, itu bisa menggunakan yang subster. Bapak Ibu bisa cek di itu ya, di kita cari ya subster. Subster. Saya biasanya ngambilnya dari sini kalau subster. Nah, contohnya di sini. Hello world itu parameter ini ya. Parameternya adalah stringnya, kemudian mulai dari digit berapa. Nah, ini yang keluar hanya digit akhirnya 10 gitu. Dimulainya dari digit berapa. Kemudian kalau misalnya negatif, ini sama negatifnya. Kemudian coba lagi yang ini, yang kalau misalnya parameternya ada 3. Jadi parameternya 2 ya, hanya yang ini tadi parameternya 2, hanya stringnya, kemudian mulai dari digit keberapa. Nah, kalau yang ini parameternya ada 3, ada string, ada ini apa ya? Ada dimulainya dari digit keberapa, karakter keberapa, kemudian berapa panjangnya. Nah, kalau sama dengan array, indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi misalnya mau dari H, itu mulainya dari 0. Kalau misalnya 1, itu mulainya dari E. Terus kan misalnya ini 18. 18 berarti mulai dari E sebanyak 8 karakter. Nah, spasi itu dihitung 1. Tetap dihitung 1 ya, bukan dianggap nggak ada ya, tetap dihitung. Jadi ini ada 8 karakter hello, spasi, war. Itu ada 8 karakter. Itu substring. Nah, contoh lainnya, contoh function lainnya, yang utility itu ada vardam, iset, dan empty. Vardam, iset, dan vardam sudah Bapak Edu coba ya. Nah, kalau yang iset
iset itu, kalau kita coba, iset itu untuk melihat sebuah variabel itu apakah dia sudah dibuat dan apakah dia memiliki nilai. Contohnya ya, misalnya ada variabel x, itu saya kasih nilai 0. Kemudian ada variabel y, saya kasih nilai string kosong. Ada variabel z, saya kasih nilai 0. Ada variabel a yang tidak saya buat. Kemudian ada variabel b, itu yang ada nilainya, misalnya hello, string ya. Variabel c, itu saya buat ada angkanya misalnya 100. Nah, kita cek menggunakan iset. Echo iset, misalnya x, $x. Misalnya, oh ya, 46. Kan? Dia false. Jadi, apakah variabel x itu ada, tetapi dia belum memiliki nilai. Nah, walaupun dia belum memiliki nilai, iset ini membaca variabel ini sudah dibuat, walaupun dia memiliki nilai. Maka isetnya hasilnya iset false. Oh, jadi misalnya variabel x ini sudah ada, tapi masih 0. Itu dianggap variabel x ini belum ada. Gitu ya. Kalau iset ini ya. Dia itu ada kalau, kita coba semua. Y, kemudian Z, kemudian A, B, C. Nah, yang Y ini dianggap true. Kenapa true? Karena dia adalah string, kosong. Tapi dia sudah memiliki tipe data string, tapi nilainya kosong. Itu true. Berbeda dengan null. Null itu apa ya? Dia belum didefinisikan sama sekali. Misalnya di tipe data apa itu belum didefinisikan. Sedangkan misalnya string kosong itu dia sudah jelas dia tipe data variabel y dengan tipe data string, tapi belum ada stringnya apa gitu. Sama dengan yang z ya. Z itu 0. Dia isetnya true karena dia tipe datanya numerik. Walaupun nilainya 0. Nah, untuk yang X itu 0. Karena 0 itu belum ada nilai sama sekali, belum ada tipe data apapun, makanya dia dianggap belum diset. Nah, sama dengan variabel A. Variabel A itu saya belum buat kan. Saya komentarkan. Makanya dia false karena variabel A itu tidak ada. Apalagi $B dan variabel B dan variabel C itu pasti true karena sudah ada nilainya. Itu ya. Nah, ada lagi yang namanya empty. Empty itu dia mengecek apakah nilai dalam suatu variabel itu kosong. Ini empty ini bukan kebalikan dari iset ya. Bukan. Jadi kalau misalnya mau kebalikan dari iset itu cukup berikan negasi atau not iset gitu ya. Jadi false. Kalau misalnya mau kebalikannya itu cukup kasih $. Jadi misalnya bila variabelnya sudah ada dibuat atau variabelnya belum dibuat, maka gunakan not iset. Nah, kalau empty itu mengecek apakah variabel itu kosong. Hanya melihat variabel itu kosong atau enggak gitu.
Jadi dia tidak melihat variabel itu ada atau enggak gitu. Dia nggak melihat itu. Tapi dia melihat variabel itu ada isinya atau enggak. Jadi ketika ini ya, apakah variabel B dan C ini kosong, itu false. Karena variabel B dan C itu ada hello, ada nilai 100. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu dianggap true, dianggap kosong. Walaupun yang Y dan Z ini variabelnya ada ya, tapi kan memang nilainya string kosong dan string 0. Gitu ya. Jadi empty itu melihat apakah variabel tersebut kosong atau tidak. Nilainya kosong atau tidak. Ya, ini isEt dan empty ini penting karena pasti digunakan. Pasti digunakan. Jadi Bapak Ibu silakan diingat-ingat. Nah, untuk yang array functionnya ada print R, ada count, ada unique, ada values. Print R ini sebenarnya seperti varchar, cuman dia tidak ada metadatanya. Nah, untuk count itu untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Nah, untuk array unique itu dia digunakan untuk menghilangkan duplikasi. Jadi misal ada elemen yang duplikat, itu nanti dihilangkan. Misalnya kita cari ya. Oke. Kalau yang array values ini untuk array numerik, ini digunakan untuk men-sorting ulang indeksnya dari misalnya indeksnya awalnya dibikinnya bukan dari 0, 1, 2, 3 gitu, enggak. Misalnya dari 5, 4, 3, 8, 10, pokoknya acak-acakan nilainya ketika digunakan function array values, nanti dia akan men-sorting indeks dari array itu dimulai menjadi dari 0 sampai seterusnya. Nah, seperti itu variabel function built-in function yang dari PHP. Selanjutnya kita belajar user defined function. Nah, user defined function ini kita buat sendiri functionnya. Jadi ada function yang tanpa parameter, function yang menggunakan parameter. Nah, functionnya itu bisa dalam satu file ya, bisa dalam satu file, bisa dalam beda file. Tapi nanti akan ada berbeda perlakuan. Untuk yang sekarang kita gunakan dalam satu file dulu. Contohnya ya function. PHP. Sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang function tanpa parameter dulu ya. Ini misalnya ada function, kita kasih nama halo. Halo user. Ini kita gunakan tanpa parameter dulu. Nah, di dalamnya itu ada return. Return itu artinya kita meneruskan nilai ya. Return. Nilainya apa? Bisa string, bisa numerik, itu bebas. Misalnya return nilainya itu adalah string, misalnya halo admin. Saya menunggu. Halo admin. Nah, bagaimana kita memanggilnya? Nah, memanggilnya itu tinggal panggil nama functionnya kayak tadi ya, sama dengan yang user built-in function, kita panggil nama functionnya. Karena dia hanya mengantarkan nilai, maka kita perlu echo untuk menampilkan nilai tersebut. Misalnya echo hello user. Misalnya kita ganti dulu menjadi function. Halo admin. Gitu ya. Nah,
di function itu ada namanya parameter. Parameter itu untuk mengantarkan nilai dari sini itu kemudian digunakan di dalam statement function. Sederhananya misalnya ini adalah user. Nah, di sini kita kasih nama saya. April. Nah, di sini kan di sini kita kasih argumen April ya. Nah, argumen ini nanti akan ditaruh di dalam parameter hello user. Nah, di sini kita tinggal panggil variabel usernya. Nah, dia akan berubah menjadi April. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kenapa kita mesti bikin function sendiri gitu? Bayangkan misalnya kita mengulang hello user itu ada beribu kali gitu. Gak mungkin kita mau mengetik, misalnya ini kan mungkin ini contohnya hanya hello user ya. Bisa aja misalnya dalam satu function itu ada banyak baris, banyak line, banyak statement. Nah, ketika kita harus mengulang 1000 kali, nggak mungkin kan kita mau mengetik banyak statement itu sebanyak 1000 kali. Makanya bisa dijadikan function atau modul seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal panggil functionnya saja. Itu kan tentu lebih singkat. Apalagi kalau misalnya ada perubahan function yang misalnya perubahan cara menghitungnya. Kalau misalnya kita tulis satu-satu selama sebanyak 1000 kali gitu, itu kan kita harus mengubahnya juga 1000 kali. Dengan function kita hanya merubah di sini saja gitu. Yang di sininya, yang di luarnya tidak perlu lagi kita ubah. Itu lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu parameter. Nah, kalau misalnya tadi misalnya ini kan sudah ada parameter ya. Kalau misalnya saya panggil tanpa parameter, yang harusnya ada parameter, nanti dia akan jadi error. Karena dianggapnya function ini tidak meneruskan argumen gitu, tidak ada argumennya. Sehingga di sininya dia butuh parameter, dia butuh nilai. Dia error. Nah, ada caranya supaya bila kita harusnya menggunakan argumen, membawa nilai, tapi kita tidak membuat, dia bisa dibuat default, nilai default gitu ya. Nah, caranya itu seperti ini. Ini parameter dengan nilai default. Jadi misalnya kayak tadi user. Nah, ini nama admin ini. Ini kita defaultkan di sini ya pada saat membuat parameter contohnya. Misalnya user sama dengan admin. Dia jadi admin. Kalau misalnya kita tidak kasih nilai, dikasih argumen, dia otomatis menjadi admin karena nilai defaultnya adalah admin. Kalau misalnya kita kasih nama, April, ya berubah jadi April. Gitu ya, contoh function. Tapi bisa misalnya ini jadi operator aritmetika, bisa. Yang penting dia meneruskan sebuah nilai. Seperti ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke array. Nah, array seperti yang dibahas kemarin ya, sebuah variabel yang menampung banyak nilai atau elemen. Jadi nilai-nilai yang banyak di dalam variabel itu disebut dengan elemen. Nah, elemen di dalam array itu tipe datanya dapat berbeda. Bisa numerik, tiba-tiba bisa string, atau bisa boolean, atau bisa array juga. Itu bisa. Nah, di dalam array itu sebenarnya ada key dan value. Kalau misalnya key-nya tidak didefinisikan, dia otomatis menjadi array index ya. Yang key-nya adalah 0, 1, 2, 3. Itu secara default. Kalau misalnya kita definisikan key-nya, menggunakan nomor bisa, menggunakan string bisa, itu menjadi array asosiatif. Nah, indeks ini gunanya apa? Indeks ini gunanya memudahkan kita untuk memanggil elemen dalam array tersebut.
Nah, cara membuat array kemarin sudah sudah dibahas ya. Ini ada cara lama ya. Cara lama itu PHP 5 ke bawah itu array dalam kurung ini elemennya kemudian tutup kurung. Nah, cara baru itu menggunakan kurung siku. Jadi nggak usah ditulis lagi array-nya. Kurung siku, terus elemennya, terus pemisah antar elemen itu adalah koma. Jadi Senin, koma, Selasa, koma, Rabu. Jadi kalau misalnya dibuat di variabel biasa itu nanti ada 3 variabel biasa ya. Tapi kalau di array cukup 1 variabel aja, variabel hari. Nah, untuk yang ini array numerik. Jadi indeksnya 0, 1, 2. Nah, untuk array asosiatif itu indeksnya kita definisikan sendiri. Misalnya ini nama, kemudian ini ya sama dengan lebih besar itu kita sebut panah ya, nama, panah, Apriela, terus elemen selanjutnya NIM ini misalnya nomor induk mahasiswa ya, NIM, panah, 09582. Nah, cara menampilkan array itu ada 2 ya. Ada yang untuk programmer, untuk debugging, untuk developernya, ada cara yang untuk usernya. Jadi kalau misalnya untuk developernya itu kan Pardam ya, yang menampilkan metadata dari array-nya. Printr juga bisa. Printr itu sama dengan Pardam, cuman nggak ada keterangan string berapa, nggak ada atau tipe data apa, nggak ada keterangan berapa digit itu nggak ada di printr, lebih simple. Tapi kegunaannya sama. Nah, kekurangannya ini kita tidak gunakan untuk user ya. Jadi user nggak melihat ini. User itu melihatnya tampilan dari elemen dari array itu. Caranya menggunakan echo. Tetapi echo-nya itu nggak bisa kita gunakan echo-nya itu langsung di array-nya. Kita harus memanggil echo-nya itu dengan memanggil array dan indeksnya atau key-nya. Maka akan muncullah nilai dari array-nya. Oke. Kita coba ya. Kita coba array. PHP tutup kurung, kemudian dolar, kita mau coba ini ya sekaligus ya, kita coba yang mahasiswa ini aja ya langsung ya, coba yang mahasiswa, dolar mahasiswa ini sama dengan array misalnya key-nya nama, kemudian panah, kemudian Apriela Rahman. Terus elemen selanjutnya NIM, kemudian 095882, kemudian email misalnya 0452 dan jurusannya itu ya. Nah, untuk menampilkan yang Pardam kan biasa kan, Pardam kemudian array, atau printr kemudian array. Nah, kalau echo, misalnya echo mahasiswa, hasilnya itu nah, dia nggak bisa karena array itu sebenarnya masih wadah gitu. Array itu masih wadah. Nilainya itu masih dalam wadah. Kita perlu memanggil dulu nilainya, memanggil dulu key-nya untuk mendapatkan nilai itu. Makanya dia tidak keluar kan. Ini untuk memanggil nilainya itu kita harus memanggil key-nya. Ini key-nya ada nama, NIM, email, jurusan. Misalnya nama. Nah, dia akan keluar. Apriela tidak. Kalau misalnya mau NIM,
email, itu seterusnya jurusan. Kalau yang numerik, misalnya numerik ya, numerik yang tadi hari, hari, Senin, Selasa, hari, hari, itu panggil indeks numeriknya. Misalnya mau hari Selasa, berarti 0, 1. Jadi yang dipanggil indeks yang ke-1. Data yang kedua. Ya. Muncul Selasa. Kalau mau Senin, itu panggil indeks yang ke-0. Senin. Kalau yang tanpa ini, error dia. Nah, seperti itu ya. Untuk memanggil elemen dalam array. Jangan lupa memanggil menggunakan key-nya. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen dalam array, misalnya ini hari nih ya. Hari ini kita mau menambahkan Rabu Kamis. Caranya itu $hari, kita panggil array-nya. Kemudian tinggal tambahkan buka tutup kurung siku ya di samping array-nya itu. Kemudian tambahkan nilainya mau tambah misalnya Rabu. Kita print R aja ya. Print R. Hari. Print R, hari. Nah, tambah dia. Rabu. Mau tambah Kamis? Bisa. Tambah Kamis. Misalnya. Dia jadi 4 datanya. Kalau yang ini, yang asosiatif juga bisa. Kalau misalnya mau tambah data baru, misalnya IPK gitu ya, mahasiswa April Rahma, tambah lagi elemen IPK misalnya. Benar, mahasiswa. Kemudian di sininya, karena kita asosiatif, maka kita berikan juga key-nya apa gitu. Key-nya apa? Misalnya key-nya IPK. Kemudian nilainya berapa? Misalnya 4,0. Misalnya 4,0 ya. Misalnya aja. Nah, kemudian kita print-kan. Keluarkan array-nya. Ada nama, NIM sekian, emailnya, jurusannya, kemudian IPK-nya berapa. Ya sudah bertambah nilainya ke dalam array tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini cara untuk menambahkan elemen dalam array. Nah, tadi itu array satu dimensi masih ya. Nah, ada namanya array multidimensi. Nah, contohnya ini. Bisa array-nya ada array di dalam array. Misalnya ini waktu ya. Array waktu di dalamnya ada indeks hari. Indeks hari itu nilainya adalah sebuah array yang nilainya yang berupa array numerik Senin sampai Rabu. Dan bulan Januari Februari. Atau misalnya hanya sebuah string Masehi. Itu bisa. Nah, untuk mau dicobakah? Nah, materi kita masih ada. Coba dulu ya. Mudah-mudahan sempat ya. Nah, atau kita skip ya. Jadi yang multidimensi ini sebenarnya sama. Hanya di dalamnya tuh ada array lagi. Jadi kalau misalnya nama April ini ada array lagi gitu sih. Nama mahasiswa misalnya. NIM mahasiswa gitu. Seperti itu.
ya. Jadi bisa macam-macam, bisa string, bisa numerik, bisa array lagi gitu, bisa di dimensi ini. Memanggilnya kalau yang tadi kan kalau yang satu dimensi itu hanya satu ya indeksnya. Nah, kalau dua dimensi indeksnya itu yang dipanggil itu ada dua. Hari, ini nah indeksnya indeks hari, kemudian harinya hari apa gitu. Misalnya kita pengen hari Rabu, maka indeksnya 2, 0, 1, 2. Jadi hari dan 2 itu nanti hasilnya Rabu. Untuk yang bisa memprint Masehi itu cukup yang satu aja karena dia yang di sini satu dimensi, yang sini dua dimensi. Itu ya. Jadi semakin panjang misalnya di Seninnya ini ada array lagi, berarti sini nanti tambah lagi kurung sikunya misalnya, indeks yang keberapa gitu. Jadi semakin dalam memanggilnya juga semakin banyak kurung sikunya. Gitu ya. Nah, menambahkannya juga misalnya ini mau menambahkan harinya menjadi Kamis gitu. Jadi panggil dulu array yang dalamnya hari, key dalamnya hari, kemudian baru kurung siku kosong Kamis. Nanti dia akan otomatis bertambah menjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tahun juga misalnya tahun mau nambah 2020 bisa. Panggil dulu key ya tahun, baru masuk ke array yang sini. Nih, kurung siku kosong. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke latihan array. Kita masuk ke latihan array. Sebentar. Oke. Ini contohnya misalnya. Sebentar. Kita langsung ambil itu ya. Ambil datanya. Ini misalnya kita latihan array ya. Saya pengen bikin halaman namanya list mahasiswa. Untuk PHP. Saya bikin dulu. Ini saya tadi ngambil data ini ya, biar cepet ya. PHP. Mahasiswa. Nah, ini kita punya array multidimensi yang isinya data dari 3 mahasiswa ya. Mahasiswanya itu ada Prela, Budi Utama, ada Sohidin. Nah, kita mau menampilkan dalam halaman HTML ya. Misalnya saya bikin satu daftar mahasiswa. Oke. Contohnya pakai kita mau langsung otomatis gitu ya. Ini misalnya ini kita mau menampilkan array tadi, misalnya PHP echo gelar mahasiswa nama. Kemudian coba list mahasiswa. Nah, ini ya. Kita lanjut lagi sampai 3 mahasiswa.
muncul 3 mahasiswa ya. Jadi saya tuh rencananya ini ingin membuat daftar mahasiswa, ada nama, ada name, ada jurusan, ada email gitu ya. Nah, saya pengennya menampilkan nama-nama ini, list nama ini, kalau misalnya saya klik, itu nanti muncul ke halaman lain yang isinya detail dari mahasiswa tersebut. Gitu. Nah, itu udah masuk. Kita dulu. Kita ini dulu. Nah, udah. Mau kita tampilkan dulu ya. Tadi name itu udah masuk post and get sih. Tampilkan dulu arraynya. Name, kemudian jurusan, email, dan jurusan. Nah, ini kalau yang Aprila. Kalau misalnya mau tambah yang Budi utama, dan ganti indeksnya. Kalau misalnya mau diulang, itu menggunakan for each. Yang PHP, for each, kemudian dolar mahasiswa, S, MHS, dolar MHS. Ini bebas. Ini kita memanggil value-nya saja. Kita memanggil value-nya aja. Jadi ketika kita memanggil value-nya saja, itu kita tidak perlu lagi indeks yang ini, yang kurung siku 0 ini. Ya. Jangan lupa langsung ditutup ya. PHP and for each. Nah, ini kita ganti menjadi MHS. Ini supaya dinamis ya. Kalau ini kan kita tulis satu-satu, ini supaya dia tampil semua secara dinamis menggunakan PHP. Nah, itu ya caranya. Kalau misalnya pengen menggunakan gambar, kita tambahkan misalnya di kemudian image ya. Image. Image. Source-nya image. Kemudian kita ambil yang nama, saya bikin tadi udah ada file PHP. Nah, ini saya udah taruhnya di folder sesi 2. Nah, ini saya pindahin ya. Folder sesi 2, kemudian ada image. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu ada di Classroom ya. Oh, saya sudah upload yang upload di Classroom ya. Sebentar.
Kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan foto juga bisa seperti ini. Kalau misalnya mau menggunakan tabel juga bisa. Kalau tabel kan lebih rapi ya. Kalau ini menggunakan list, full dan big. Kalau misalnya tabel juga bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Get and post. Di get and post ini ada namanya variabel super global. Nah, sebelum masuk ke variabel super global, kita bahas dulu variabel yang scope-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan biasanya itu adalah variabel scope. Apa itu variabel scope? Variabel scope itu variabel yang dikenali di dalam scope tertentu. Jadi bisa di dalam sebuah scope atau scope misalnya scope itu bisa dalam satu halaman atau di dalam itu ya kurung kurawal ya, di dalam if, di dalam for, di dalam function, itu namanya scope. Jadi semakin variabel itu didefinisikan di dalam scope terkecil, nah scope luarnya itu belum tentu mengenali variabel tersebut. Ini saya contohkan ya. Misalnya scope.php. Scope.php ini variabel misalnya ada if ya, for $i dengan 1, kemudian $i bebas aja ya, ini kita cuman pengandaian 10, terus $i plus. Nah, misalnya di sini saya bikin variabel a, ini saya echo a, $a. Hasilnya scope. Nah, PHP tidak mengenali variabel a ini karena variabel a ini dipanggil di scope yang terluar ya. Sedangkan variabel a ini didefinisikan atau pertama kali dibuat di dalam scope for. Ketika dipanggil di luar for, PHP nggak kenal ini variabel apa. Nah, supaya dikenal, variabelnya harus dikasih di luar dulu gitu. A dengan 0. Nah, PHP akan mengenali ini variabel A karena diinisiasi atau dibuat di dalam scope yang sama. Makanya variabel biasa ini memiliki keterbatasan. Gitu ya. Sebenarnya ada konsep variabel di dalam kelas sebenarnya. Tapi kita belum bahas di sini. Jadi yang kita mau bahas ini adalah variabel super global. Nah, karena variabel scope itu terbatas penggunaannya, PHP sudah menyiapkan variabel namanya variabel super global. Jadi kita tidak perlu menginisiasi lagi, PHP sudah menginisiasi itu. Nah, ada 7 variabel super global yaitu $_get, post, request, session, cookie, server, env ini environment. Nah, setiap variabel ini memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kalau misalnya get ini biasanya mulai dia awalnya tidak ada nilai ya, array biasa ya. Nah, kalau yang server ini mengenai metadata dari server yang kita gunakan. Misalnya mengenai SEM. Bapak Ibu bisa cek menggunakan Pardam. Nah, semuanya ini adalah variabel array dan array asosiatif. Misalnya kita contohkan ya.
Yang tadi variable get ya, variable get pardam dan underscore get. Nah, dia variable array yang masih kosong. Coba kalau misalnya kita pardam underscore server. Nah, dia ada banyak. Kalau misalnya mau lihat lebih gampang ya, lebih mudah melihatnya, klik kanan, kemudian view page source. Nah, dia ada banyak, ini kan array. Kalau misalnya mau print R ya, biar mudah. Print R, bacanya lebih mudah di print R. Nah, array, di dalamnya ada asosiatif ya. Ini ada macam-macamnya. Nah, kalau mau manggil, echo dollar server. Misalnya kita mau manggil index server name misalnya. Server name atau server softwarenya apa nih yang digunakan? Tinggal panggil indeksnya. Ini kita jalankan. Ini tutup. Nah, keluar ini Apache font. Apache ini ya. Server dari software. Nah, variable ini sudah didefinisikan oleh PHP. Kita tinggal menggunakan. Nah, yang kita bahas pada sesi kali ini itu adalah variable get dan post. Nah, untuk get, variable get, ini ada dua cara untuk menggunakannya ya, memasukkan nilai dalam get. Bisa masukkan secara elemen array asosiatif ya, seperti yang tadi ya, misalnya get, kemudian indeksnya apa, kemudian value-nya apa. Itu bisa seperti ini, atau bisa juga menggunakan URL. Ini saya contohkan. Misalnya ini kita bikin baru lagi get. Kemudian contohnya tadi misalnya variable get, kita kasih index nama, kemudian isinya adalah kemudian name ya, get. Saya selanjutnya akan terus menggunakan contoh data mahasiswa ini ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan contoh data yang sudah Bapak Ibu buat, web yang sudah dibuat ya, yang dibuat di kelas HTML, CSS, PHP, silakan Bapak Ibu gunakan. Kemudian name, nah, untuk melihatnya print R ya. Print R. Get. Nah, ini cara pertama. Seperti menggunakan PHP biasa. Nah, ada lagi cara kedua. Itu menggunakan URL. Karena get ini bawaan dari PHP, dia sudah menyediakan fungsi yang kedua, yaitu menggunakan URL. Caranya, pada URL get PHP, ini kan kita sudah buat ketika membuka halaman ini, nanti dia akan melakukan print array, mencetak isi dari array. Nah, datanya kita input dari URL sini. Pertama kita ketik dulu tanda tanya. Itu artinya kita mau memberikan nilai ke dalam variable get. Kita memberikan elemen ke dalam variable get. Nah, elemennya apa aja yang mau kita masukkan? Yang pertama misalnya nama tadi ya. Nama sama dengan Apriela spasi Rahma. Nah, kita tekan enter. Dia akan keluar nama spasi Apriela Rahma. Kalau misalnya tidak pakai ini, pakai inisiasi
menggunakan tanda tanya, saya kosong gini ya, dia kosong karena nggak ada nilainya, belum diberi nilai. Nah, itu kasih nilainya yang tadi di tanda tanya, kemudian key-nya apa, nama, kemudian value-nya apa, updater sama. Nah, kalau misalnya mau tambah yang tadi pakai ini, tinggal tambah dan satu kali aja ya, dannya satu kali aja, dan kemudian new sama dengan 095885. Begitu seterusnya. Saya mau pakai email dan lagi email sama dengan sekian. Itu ya. Ini menggunakan URL ini khusus untuk get. Nah, kok bisa menggunakan URL? Sebenarnya yang kita gunakan ini bukan hanya variable get ya, variable super global get, tetapi kita menggunakan metode request get yang di URL itu. Kita menggunakan metode request get. Nah, kalau misalnya kita coba ya. Coba pakai data yang tadi ya. Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal sedikit ya. Sampai sini ngerti nggak ya? Sampai get ini. Oke, intinya cara satu menggunakan cara inisiasi dengan array biasa. Cara kedua menggunakan metode request get. Nah, kita contohkan lagi yang seperti array tadi ya. Nah, ini tadi list mahasiswa. Saya pengennya menampilkan list mahasiswanya seperti ini dulu. List mahasiswa. Nanti kita hapus dulu ya. Ya, kita munculkan namanya saja dulu. Nanti rencananya saya akan membuat halaman detail mahasiswanya. Kalau misalnya dibayangkan misalnya seperti Facebook mungkin ya, Facebook ketika ada list friends itu kan ada nama-nama teman kita gitu, nama-nama teman, kemudian kita klik nama teman itu nanti akan membuka halaman overall dari teman-teman itu ya. Jadi ini list mahasiswanya nanti akan ada halaman detail mahasiswa. Contohnya ini kita udah buat list daftar mahasiswa ya, Aprila Budi Utama Soidi. Nah, supaya dapat membuka mengalingkan ke halaman selanjutnya, kita perlu kasih anchor ya, anchor href. Bapak mesti ingat ya, anchor href. Jadi misalnya A, nah anchor href A ini masukkan ke sini. Kemudian linknya nanti saya rencananya akan buat nama filenya itu adalah detail mahasiswa .php. Nah, langsung kita kasih nilainya tadi yang seperti URL ini. Seperti yang tadi ya. Saya tutup. Seperti URL yang tadi, tanda tanya, kemudian nama sama dengan, nah datanya ambil dari echo PHP dari pengulangan for each tadi ya. Nama, kemudian terus dan nama dulu deh namanya. Kita coba. Nah ini sudah berbentuk echo ya. Ini belum ada filenya. Sekarang kita bikin file. Detail mahasiswa. Nah, detail mahasiswa ini kita buat lagi halaman HTML. Oke, lagi halaman HTML. Judulnya detail
isinya nama, ya, bikin aja list kayak tadi. Kenali jadi image kemudian kemudian nama Nah, yang kita gunakan adalah variabel get. Kemudian nama. Kebetulan ini nama filenya saya bikin name. Nama filenya saya bikin name. Nah, kemudian titik JPG. Jangan lupa extension dari filenya. Nah, selanjutnya kemudian kita lepas karena tinggal sedikit lagi. Kemudian ini Oke, sekarang kita coba apakah dia berhasil masuk. Nah, dia berhasil ya masuk ke halaman mahasiswa, tapi masih error. Kenapa masih error? Kita lihat lagi yang di list mahasiswa, ternyata yang kita kirimkan datanya itu baru data nama. Yang NIM, email, jurusan itu belum kita kirimkan. Nanti kita kirimkan ya. Nah ini lanjut ya. Nama, kemudian tambahkan misalnya jadi apa? NIM. Terus email. Kalau misalnya Bapak Ibu gak kelihatan, email, kemudian dan lagi, yang terakhir itu adalah jurusan. Jurusan. Insya Allah nanti nggak error lagi ya. Coba. Nah, kita balik lagi. Oh, error ya. Ini. Nah, itu ya. Bentar. Kenapa dia belum muncul image-nya? Nah, jadi menggunakan metode post ini, Bapak Ibu
Bapak Ibu dapat mengirimkan data dari beberapa halaman ya. Misalnya dari halaman daftar mahasiswa, Bapak Ibu dapat mengirimkan data ke halaman detail mahasiswa. Itu ya. Itu adalah metode dari GET. Di codingan list mahasiswanya itu kita lakukan anchor A href ini ya. Kemudian isikan, oh minnya salah. Oke. Ini. Oke. Nah, kita coba lagi untuk refresh. Nama. Nah, muncul ya. Jadi asalkan data yang dikirim benar itu dia di halaman detailnya itu nanti juga akan menentukan data yang sesuai. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya yang Budi Utama. Kemudian ini yang Sohidin. Gitu ya. Ini gunanya variable global get dan metode request get. Nah, ini bisa digunakan. Ada lagi metode request yang selanjutnya itu adalah post. Sama dengan get, tetapi dia tidak menggunakan URL. Dia menggunakan form, kemudian formnya itu disimpan ataupun dikirim. Bapak Ibu sudah membuat form kan pada saat di HTML. Nah, itulah di metode post itu digunakan. Contohnya ini formnya. Misalnya kita membuat form, masukkan nama, kemudian kirim. Kita contohkan ya langsung ya, karena ini udah 10.53. Yang post. Sama seperti get. Bedanya di get itu harus bisa menggunakan URL, sedangkan post itu tidak menggunakan URL tapi menggunakan form. Nah, post ini yang biasa digunakan misalnya kita login, makanya kalau misalnya kita login, nggak ada kan kita di dalam URL itu username apa, passwordnya apa, itu tidak terlihat karena menggunakan metode post. Kalau menggunakan get dia bisa terlihat. Nah, sekarang kita coba bikin form ya. Formnya ini ya. Form. Oh, sorry. Form. Kemudian ada action, ada method. Ini sebaiknya diisi. Kalau misalnya tidak diisi, nanti dia akan menggunakan yang default. Nah, defaultnya adalah action itu kosong, yang artinya dia akan meneruskan ke halaman ini lagi gitu. Nah, kalau misalnya diisi, misalnya nanti saya akan bikin view post.php, nanti setelah dilakukan kirim, tekan tombol kirim atau tombol submit atau tombol simpan, itu nanti dia datanya akan dikirim ke view post. Tapi kalau misalnya ini tidak diisi, nanti dia akan kembali ke halaman yang ini. Dia tidak akan langsung direct ke halaman lain. Nah, metode ini dia defaultnya adalah get. Nah, makanya harus kita ganti menjadi post agar datanya tidak terlihat. Ya, contohnya masukkan nama. Kemudian kasih input ya. Bapak Ibu sudah pernah membuat form dalam HTML, silakan lanjutkan. Nah, ini wajib menggunakan name ya, karena name ini sebenarnya adalah yang akan menjadi key di dalam variabel super global post. Misalnya ini key-nya adalah nama, kemudian BR ya, biar dia ke bawah, kemudian button.
button, type submit. Kemudian jangan lupa lagi name-nya, key-nya dari button itu submit juga. Di nama buttonnya kirim ya, nanti muncul. Sekarang kita buka, muncul ya, post. Ini saya masukkan. Nah, kenapa dia muncul error nih, object not found, karena dia mendirect ke view post. Yang view post itu kita buat ya. Sekarang kita buat view post. View post. .php. View post ini di view post ini kita akan menampilkan nama ya, nama dari PHP, nama dari yang melakukan login. Kan tadi masukkan nama, nanti kita akan menampilkan nama tersebut. Misalnya kita akan menggunakan variable post, kemudian indeksnya apa tadi? Nama. Echo. Di echo. Misalnya, selamat datang. Terus nama. Nah, selamat datang nama. Ya. Echo. Echo. Balik ke dari post PHP, kembali. Misalnya ini April. Nah, selamat datang April. Apa bedanya dengan get tadi? Ketika kita mengirimkan April gitu ya, kita nggak menghasilkan embel-embel apa-apa di dalam URL. Tapi kita menggunakan form input April gitu ya. Dan kita kirim, dia langsung masuk ke dalam halaman view post. View post. Nah, kemudian variabelnya kita gunakan di sini ya. Variabel post itu variabel post nama, kita tampilkan di sini. Ini metode post ya. Metode request post yang kita gunakan dalam form. Seperti itu. Bedanya kita mengirimkannya tidak menggunakan URL. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 11. Bapak Nerezi? Siapa moderator? Udah. Bentar. Dikit lagi. Nah, dari dari sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Kira-kira jelas nggak ya untuk yang metode post and request ini? Nah, untuk latihannya Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, latihan login. Sebenarnya sama dengan yang tadi, sama dengan yang ini, yang mengisikan nama tadi. Tapi pada saat di list di view postnya ini atau di view postnya ini atau di postnya ini lakukan pengkondisian yang kayak tadi, yang di operator tadi ya. Jika variabel username-nya benar, maka direct ke variabel ke halaman
yang dapat login misalnya halaman admin. Kalau yang salah, balik lagi ke halaman itu. Itu sama ya. Tinggal silakan yang Bapak Ibu coba untuk latihan loginnya ini. Kalau misalnya, oh ya lanjut. Kalau misalnya nama ini tidak diisi, dia kosong ya. Makanya dia variabelnya harus diisikan. Kalau misalnya nggak mau diisi, itu harus ada pengkondisian lagi gitu. Silakan Pak Ngarezi. Ya, terima kasih kepada Bu Ella yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Dan sekarang kita akan memasuki ke sesi akhir ya Bu Ella. Mungkin masih ada pertanyaan nggak dari ini para peserta? Ada? Silakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mengakhiri sesi kita pada kelas PHP pada hari ini ya Bu Ella. Untuk itu kami harapkan kepada para peserta bisa untuk jika tadi ada permasalahan tersendat-sendat ketika mengikuti Zoom meeting ini, itu bisa melihat kembali pada video kita pada YouTube ya. Zoom meeting, rekaman Zoom meeting kita pada YouTube. Nah, di situ juga mungkin Bapak Ibu bisa mencoba mengulang kembali apa-apa yang telah diajarkan oleh Ibu Ella. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta yang telah hadir di sini, dan jangan lupa telah kami kirimkan juga link presensi ya. Dan ini akan kami kirimkan sekali lagi link presensi pada untuk kelas kita hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Bu Ella, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terakhir kali? Untuk yang terakhir ya Bapak Ibu, mungkin silakan mencoba ya latihan-latihan yang ada di dalam materi ya. Jangan takut, sudah saya lampirkan file-file latihannya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum menemukan caranya, silakan lihat di situ. Kalau misalnya sudah lihat tapi masih bingung, kok bisa seperti ini, kenapa harus caranya seperti ini, itu silakan tanyakan di grup atau Japri juga boleh. Yang pasti untuk menuju suatu output dalam web ya, menampilkan sesuatu dalam web itu caranya itu tidak hanya satu ya. Jadi cara yang saya contohkan di dalam file latihan itu bukan cuman itu caranya. Ada cara lain. Boleh Pak, boleh Japri, Pak Yogi. Ada cara lain, tapi silakan gunakan cara lain gitu maksudnya. Caranya itu tidak hanya satu, banyak cara lain. Itu hanya salah satu contoh caranya saja. Ya, Bapak Ibu mau menggunakan cara sendiri boleh, mau menggunakan sintaks yang berbeda juga boleh. Tetapi yang penting masih bisa dijalankan dan outputnya sesuai dengan tujuannya gitu. Itu aja Pak Enci. Oke, terima kasih pada Bu Ella. Ya, demikian materi kita kelas PHP sesi 2 hari ini. Mungkin ya agak sedikit ya yang mungkin yang baru agak sedikit kesulitan karena memahami beberapa sintak yang mungkin ya memang jarang kita gunakan sebelumnya ya Bapak Ibu semua dalam kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk itu silakan nanti jika ada kesulitan atau kendala, Bapak Ibu semua bisa menghubungi secara japri juga kepada Bu Ella yang nomornya ada di grup WhatsApp grup kelas pengantar web programming kita. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, jangan tetap semangat dan untuk terus mengikuti kelas kita, dan jangan lupa juga nanti kita tetap ada kelas terakhir kita yaitu kelas JavaScript setelah kelas PHP ini. Dan ini masih ada 2 sesi lagi, yaitu sesi 3 dan sesi 4. Jangan lupa nanti akan kita adakan di Selasa minggu depan. Untuk itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang belum presensi untuk melakukan presensi, karena akan kami tutup Zoom meeting kita pada hari ini. Oke, dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5.